Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello millennials, selamat datang di Pomed, podcast menjelang beduk. Dan di episode kali ini masih bersama saya, Chandra Pangestu, dan Miss Lulu. Kembali lagi ya Miss, kita ketemu lagi. Oke, untuk episode kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan topik yang kemarin, yang di video berikutnya ya. Well, seperti biasa, dalam Ramadan kali ini kita akan menemani waktu mengabuburit kalian dengan obrolan-obrolan menarik seputar Ramadan, ilmu Al-Quran, tips jago bahasa Inggris, hingga internet marketing. Dan kemudian untuk episode kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Grammar lagi, oke? Grammar lagi. Tapi kalau sebelumnya kita ngomongin tentang tips and triknya, sekarang kita mau ngomongin ke eksekusinya atau penggunaannya nih. Jadi hubungannya grammar ke skill, Miss. Oke. Karena kan kita punya banyak skill tuh, masa kayak speaking, writing, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau apa sih hubungannya kalau grammar dengan mungkin kayak pronunciation mungkin ya? Coba grammar sama pronunciation ada nggak sih hubungannya kayak gitu, Miss? Jadi grammar itu memang kalau dalam bahasa Inggris itu masuk dalam knowledge-nya. Jadi kayak tetap skillnya itu tetap ada 4, listening, writing, reading, and speaking itu sendiri. Tapi nanti kalau ke grammarnya salah satunya itu adalah knowledge-nya. Jadi gimana membangunnya kayak gitu ya. Pasti relate banget sih kalau grammar ke semua aturan, karena kan dia tetap ngebantu dalam kita nanti speaking, writing, ataupun pronunciation kita dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dalam bagian pronunciation dulu deh. Coba. Saya langsung tuliskan aja deh ya. Kayaknya. Udah siap propertinya? Siap dong. Udah siap propertinya teman-teman. Kayaknya kalau grammar harus siap-siap gini deh. Iya, karena kemudian sambil kita pasti akan ngomongin hal-hal yang seru sih kalau yang grammar. Bener. Dan seperti yang saya bilang di periode sebelumnya atau video sebelumnya, bahwa grammar itu kan challenging banget kan. Jadi tapi seru juga sih sebenarnya kalau kita masuk ke grammar itu. Oke, ini kita mau apa nih? Menulis apa, Miss? Kelihatan nggak ya? Oke, aku begini aja nggak apa-apa, kelihatan kok. Jadi yang pertama, Mister pasti tahu deh ini sama N. Nggak tahu itu? Gimana itu? Jadi N itu kan masuk ke artikel ya. Jadi saya akan kasih beberapa ininya ya. Nanti dia relate-nya ke pronunciation gimana sih? Kita kan N itu untuk sesuatu yang singular, untuk satu, tapi di situ nanti ketemunya sama benda yang bisa dihitung kayak gitu. Tapi bedanya apa sih kayak gitu? Kita masuk ke bagian kata. Saya kasih contoh aja deh. Apa nih? Payung. Sama. Gini. Samaan itu kan dia salah satu artikel yang mengacu ke benda yang bisa dihitung ya, satu tapi benda yang bisa dihitung, tapi penggunaannya beda kayak gitu. Di sini yang pertama ini, Mister, cara bacanya ini gimana sih? Boleh dong ngetes MC-nya ya, moderatornya. Umbrella. Semoga bener pronunciation. Jadi kelas pronunciation ya di sini. Jadi di sini adalah umbrella kan ya, seperti huruf A ya. Kita lihat. Saya tulis biasa aja ya, A kayak gitu, umbrella. Terus kalau yang kedua ini gimana, Mister? Uniform nggak sih? That's good. Uniform. Uniform ya, bukan uniform. U kan ya. Terus kalau yang selanjutnya ini? Hour nggak sih? Atau hour? Hour ya. Hour teman-teman. Kalau yang ini? Hill. Jadi di sini emang sama N nanti kalau kita kadang mikirnya gini, itu untuk yang konsonan, N itu untuk yang vowel. Padahal bukan ke situ. Nanti kalau kita masuk ke pronunciation, kita masuknya ke cara bacanya. Itu kan pronunciation ya, cara bacanya. Jadi yang dilihat itu cara bacanya. Ini kan umbrella, berarti dia adalah vowel sound. Kita pakainya N di sini. Ini uniform. Ini adalah U. Uniform. Berarti di sini kan Y. Y itu huruf konsonan. Berarti kita akan menggunakan E. Teman-teman. Terus di sini hour itu kan huruf vowel lagi ya, huruf vokal lagi ya. Berarti kita makanya kita an hour, bukan hour atau meskipun ini adalah huruf konsonan ya. Terus kalau ini hill itu memang bacanya H juga ya, makanya kita sebutnya adalah
heal. Seperti ini teman-teman. Jadi menariknya grammar itu sebenarnya kalau kita teliti, kadang orang harus peka banget ya kalau grammar itu cara bacanya, cara ini tulisannya dan lain sebagainya. Lah ini uniknya grammar itu di situ. Makanya saya suka banget sih kayak gitu. Dan ternyata ada hubungannya teman-teman antara grammar ke pronunciation. Jadi penggunaan en itu kan sebenarnya basic banget ya. Tapi kalau kita nulis kayak gini ke speakingnya kan bisa ya an hour, heal, and jadi di sini lebih ke soundnya sih. Iya, makanya penting untuk belajar grammar karena ini hal yang terkecil aja ya. Hal kecil-kecil kayak gini kalau kita nggak tahu juga bakalan merusak strukturnya tadi. Entah gitu. itu di skillnya speaking, writing dan lain sebagainya. Itu sih yang salah satu yang basicnya dia. Itu tadi untuk pronunciation. Nah, kemudian kalau kayak speaking, Miss, itu nantinya akan seperti apa, Miss? Kalau penggunaannya kalau ke speaking. Jadi ke speaking nih, teman-teman. Kita lihat apakah ada hubungannya grammar sama speaking. Yang pertama di sini. Bisa pasti tahu deh ini apa? Question tag. Itu yang penekanan-penekanan itu nggak sih? Penekanan. Saya akan ngasih contoh yang ini general truth aja deh. Kayak gini, soalnya saya bilang ke Mr. Chandra, you are handsome, aren't you? Kayak gitu. Thank you loh, Miss. Terus aku harus bilang apa? Yes, mungkin ya. Yes, I am gitu dong. Bisa juga sih kayak gitu. Jadi di sini salah satunya question tag lah di sini ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita akan bilang kamu ganteng kan, kayak gitu ya. Jadi katakan atau aren't you di sini itu adalah question tag-nya kayak gitu. Dan di sini kita punya dua cara untuk ngomongnya. Itu ada yang rising, ada yang naik ya. Ada yang turun, falling. Rising and falling lah. Kalau kita rising, soalnya you are handsome, aren't you? Kayak gitu. Nah, itu penegasan. Jadi kita menegaskan kayak gitu. Lebih ke makna positif bahwa Mister memang ganteng kayak gitu. Positif ya berarti. Menegaskan. Kayak gitu, menegaskan bahwa memang iya ganteng kayak gitu. Tapi kalau nanti falling, you are handsome, aren't you? Kayak gitu. Itu nanti biasanya lebih ke nanya, bener ganteng gak sih kayak gitu. Jadi mungkin bisa negatif kayak gitu ya. Ya lebih ke pertanyaan. Kita akhirnya dari sini ke pertanyaan. Kayak gitu. Jadi makanya di sini kalau kita masuk ke question tag, di situ ke ranah speakingnya ya ke situ dia nada naik atau nada turun. Itu nanti mempengaruhi maknanya juga. Lah ini sebenarnya juga ke grammar itu sendiri kayak gitu sih. Nah ini untuk relate-nya grammar ke speaking ya. Jadi ini baru aku yakin ini baru contoh kecil aja sih. Pasti ada banyak lagi yang lain yang nggak kalah seru untuk dipelajarin ya kan. Terus kemudian Miss, selain dari pronunciation, kemudian speaking, ada nggak lagi hubungannya grammar ke skill-skill yang lain tuh? Saya kasih contoh skill selanjutnya ke writing ya. So teman-teman, lagi-lagi grammar itu penting banget buat kita para pembelajar bahasa Inggris yang nantinya dapat kita aplikasikan ke berbagai skill ya kan, mulai dari speakingnya, kemudian ini kayaknya mau ke skill apa nih? Ke writing teman-teman. So tadi juga relate juga grammar ke pronunciation. So lagi dan lagi teman-teman harus belajar grammar biar apa ya, makin membuat bahasa Inggris kalian makin jago gitu ya. Jadi nggak cuma terstruktur, tapi juga aplikasinya juga bagus gitu. Kita lihat nih, Miss Lu nulis apa nih? It's a book, terus apa lagi tuh? Its tail is long. Salah satu aja ya ini untuk yang cara penulisan. Ini cara penulisan ya? Writingnya. Yang pertama ini kan sama ya, Sir ya? It's bedanya apa sih? Bedanya atau ada koma di atasnya? Lah ini. Jadi ini kan nulis ya. Kalau kita nulis, kalau di sini nggak ada koma, nanti bisa kayak yang kedua kayak gitu. Kalau di sini ada koma, bisa yang pertama. Itu meaningnya sama nggak sih? Of course, those are different, kayak gitu. Yang pertama, it's a book. Its tail is long. Jadi kalau secara pronunciation mungkin hampir sama ya dia ya. It's a book. Its tail is long. Tapi kalau kita tulisan atau makna nanti beda. Kenapa? It's ini dari kata iris, jadi ini abbreviation atau penyingkatan kayak gitu. Tapi kalau its tail di sini dia masuk ke bagian apa?
dia masuk ke kepemilikan. Saya tulis aja kepemilikan. Jadi di sini tail itu apa sih? Ekornya. Berarti ekornya suatu benda kayak gitu. Jadi kalau di sini nanti its tail is long, dan nanti di situ penggunaannya salah, nanti masuk ke grammarnya kurang tepat nih kayak gitu. Makanya emang harus diperhatikan banget. Kalau di sini Mr. ini hilangin apostrofnya it's a book lah, itu juga salah juga kayak gitu. Jadi memang grammar itu menariknya nanti ke bagian ini. Jadi teman-teman nggak usah deh ngerasa bahwa grammar itu susah, enggak kok. Kayak sebenarnya lebih ke dia akan ngebantu teman-teman lebih apa ya, very in your speaking. Dan malah bermanfaat banget. Kayak contohnya hal yang kayak gini aja, beda apostrofi aja di sini, meaningnya bakalan berbeda. Meaningnya bakal beda. So lagi-lagi teman-teman perlu untuk belajar grammar karena banyak yang menarik dan banyak yang seru untuk dipelajarin. Yang pertama nggak usah terlalu apa ya. Yang pertama memang harus siapin diri dulu deh kalau memang ini hal baru yang saya akan pelajari. Jadi harus diterima sih nanti gimana ke depannya kayak gitu. Pasti seru sih. Intinya jangan terlalu kayak terforsir katanya grammar susah dan seterusnya. Tenang, relax aja karena bakalan banyak hal seru yang akan dipelajari dan tentu saja bakalan manfaat ke berbagai skill tadi yang udah kita bahas. Oke, teman-teman, terima kasih Miss Lulu, thank you banget sudah sharing lagi dan lagi untuk grammarnya. Thank you banget, banyak hal yang kita pelajari sore hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Buat kalian yang masih kepo tentang Anaja, langsung aja kunjungi di webnya di www.anaja.co.id. Oke, setelahnya abis video kali ini kita akan ada kuis dan jangan lupa tinggalkan jawaban teman-teman di kolom komentar dan nantinya akan buat kalian yang beruntung akan dapat hadiah menarik yang akan diumumkan melalui Instagram. Tahu nggak Instagramnya, Miss? Apa itu? Instagramnya @pondoktahfiz.anaja. Buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa give your thumbs up dan juga komen, subscribe juga video kali ini di channel Pondok Anaja TBI Center. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Miss Lulu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.